Sekarang mau kemana ini, Pak? Kita hari ini akan gerbek bisnis. Mumpung lagi di Surabaya, kita akan berkunjung ke salah satu pengusaha cilik yang inspirasional. Siap. Wah, ini benar-benar contoh entrepreneur kreatif nih. Bayangin, dia memaksimalkan tempat yang ada, space yang ada, bisnis tetap jalan, tapi dia enjoy life. Yang penting enjoy, bro. Yo, selamat datang di channel Hendy Stiono. Salam sukses dahsyat hebat luar biasa. Hari ini kita akan kembali gerbek bisnis, ketemu dengan pengusaha sukses. Ya, yang hebat adalah dia masih pengusaha yang memulai bisnisnya di usia cilik. Jadi namanya adalah pengusaha cilik. Siapa yang akan kita temui? Nanti kita langsung samperin ke bisnisnya. Yo, sekarang kita sudah ketemu langsung sama pengusaha cilik. Wih, jadi bukan hanya penyanyi cilik, tapi juga ada pengusaha cilik. Ini dia Bro Wilson. Wih. Sekarang umur berapa ini Wilson? Sekarang umur saya 16 tahun Mas Hendy. Gila, 16 tahun ya? Beda-beda dikit. 16, 17. Cocok kan kakak adik? Ngomong apa kamu? Jadi Wilson ini pengusaha cilik dan multisektor bidang usaha. Yang sekarang kita kunjungi ini baru salah satunya. Bobber Cafe di Surabaya yang megahnya seperti ini, yang mewahnya seperti ini baru salah satu dari sekian banyak bisnis yang Wilson sudah pernah bikin. Nah, bisnis-bisnis lainnya apa aja? Ini kita langsung tanya sama Wilsonnya, sang pengusaha cilik. Oke, Wilson, ceritain dong. Sekarang bisnis yang lagi dijalanin ada apa aja? Sekarang Wilson sendiri sedang menjalankan satu ini ada Bobber Cafe. Oke, Bobber Cafe satu. Saya juga terjun di bidang perfilman. Film, wih, keren. Udah berapa filmnya? Filmnya sekarang barusan tayang film yang ketiga. Film yang ketiga udah tayang. Ya. Judulnya apa? Di Kain Kafan Hitam itu yang terakhir. If, lu ngapain di situ, If? Kain Kafan Hitam, wih, kayak film komedi itu kayaknya. Horor itu. Oh, horor. Gila, komedi. Bercanda mulu nih kamu. Oke, terus apa lagi? Terus sebelumnya itu ada Ular Tangga. Ular Tangga, sama Revan Rena. Oh, itu film yang pertama sama yang kedua ya? Iya, sama pertama kedua. Jadi bisnis pertama Bobber Cafe, kedua sebagai produser film. Iya. Terus apa lagi bisnis lainnya? Yang ketiga? 2000 years later. Tadi kayak masuk ke bawah ada warna kuning-kuning gejreng. Oh, itu Surabaya Patata. Surabaya Patata, kue oleh-oleh Surabaya Patata juga ada, men. Gila. Itu mantul banget ya, itu viral banget ya, kue oleh-oleh Surabaya Patata. Ternyata juga salah satu ownernya ya Wilson ini. Tapi kalau dilihat di usianya yang 16 tahun ya, sekarang menjalankan 3 usaha dan 3-tiganya sukses, ini tentu layak diapresiasi. Tapi kita juga perlu tahu nih, dulu Wilson mulai bisnis umur berapa sih? Dulu Wilson mulai bisnis itu waktu itu masih kira-kira umur 3000 years later. 10-an dulu. Umur 10? Iya. Umur 10 mah aku masih main Monopoli, masih main kelas 3 SD. Kelas 3 SD, wah keren. Itu paling awal banget. Jadi ceritanya dulu pertama kali itu nyewain pensil. Nyewain pensil. Oh, jadi ke teman-temanmu sekolah? Ya. Ini dibisnisin sudah ya, didagangin mindsetnya ya? Bukan, awalnya dulu niatnya bantu. Oh, oke. Satu Terus? karena kepepet, kan nggak punya uang waktu sekolah. Kan nggak boleh ngutang aja. I see. Nah, bingung gimana caranya. Kan pada intinya bisnis kan niatnya awalnya harus membantu dulu kan. Betul. Nah, lalu dari situ belajar. Keren. Gimana caranya supaya bisa bantu dan saya juga bisa jajan tanpa harus mengutang. I see. Boleh cerita sedikit dengan kesibukannya Wilson ngurus bisnis, gimana kamu ngatur sekolahnya ini? Wilson sendiri sekarang sekolahnya homeschooling. Oh. Jadi bisa bagi waktu antara sekolah dan bisnis. Enak dong. Jadi kalau lagi males sekolah, pengen ngurusin bisnis aja bisa kan? Gitu. Ngomong sama gurunya lagi nggak sekolah gitu. Nih gitu. Boleh nggak? Gitu. Harus bisa pintar-pintar bagi waktu. Oh, harus tetap bagi waktu. Sekolah, bisnisnya bisnis. I see. Jadi tetap sekolah jalan, bisnis juga tetap jalan.
Ini contoh yang luar biasa ya. Jadi ternyata tidak menghalangi ya di usia Wilson yang bisa dibilang masih sangat belia, tapi ya punya keinginan buat bersamaan jalanin bisnis dan sekolahnya tetap lanjut. Oke, terus gimana sih kok bisa sukses bikin kafe, ide-ide dan kolaborasi? Kan ini melibatkan beberapa teman-teman partner yang lain juga ya. Ya. Itu gimana sih Wilson? Boleh diceritain dong maksudnya teman-teman yang terlibat, partner-partnernya dan juga kok bisa kolaborasi sama orang-orang hebat tuh gimana caranya? Kalau cari teman itu dulu awalnya saya ikut ada komunitas. Oke. Jadi ikut salah satu komunitas, masuk di situ. Awalnya dulu nggak tahu siapa-siapa. I see. Terus diajak, kan namanya networking tuh. Ya. Kan harus diajak sama teman, kenalan sama yang lain. Ya. Nah, dari situ Wilson ketemu teman-teman yang lain. I see. Dari situ. Jadi ternyata kunci suksesnya menjadi seorang pengusaha itu tidak lepas dari silaturahmi. Tidak lepas dari networking. Semakin banyak kita networking dan silaturahmi, rupanya bisa jadi ngumpul-ngumpul menghasilkan gitu kan, ngumpul-ngumpul jadi bisnis. Ini contohnya, kayak gitu ya. Yo, sekarang kita ketemu langsung sama partnernya Wilson di bisnis Bobber Cafe. Siapa lagi kalau bukan Mas Fuad? Yeah, bro. Kasih ini dong tips-tips sukses buat teman-teman yang pengen jadi pengusaha muda. Tips-tipsnya versi Mas Fuad ini bagaimana nih? Ya, kalau tips menurut saya yang pasti untuk menjadi pengusaha itu kita harus kuat mental. Kuat mental, Ya. mantul. Harus terus berusaha. Terus berusaha. Apapun yang terjadi tetap jalan terus. Oh, hajar terus pokoknya. Hajar ya? terus pokoknya. Yang penting sesuai dengan sampai tujuan kita. Wah. Gitu. Dan harus punya target. Iya. Karena target itu yang bisa menentukan bisnis kita itu baik jalan apa enggak. Luar biasa, punya target itu Ya. kuncinya juga ya. Jadi ini versinya Mas Fuad. Tentunya kita bisa belajar banyak dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman subscriber YouTube. Gerbek Bisnis namanya, Fuad. Oh, Gerbek Bisnis. Ya. Siap, Sip, thank you bro. Oke, Salam buat siap, mama siap. ya. Oke, Oke. thank you. Mas Fuad adalah putra dari Wali Kota Surabaya Ibu Risma yang sekarang sukses menjadi pengusaha. Oke. Jadi ini area lantai atasnya Bobber Cafe. Ya, nama tempatnya ruang komunitas ya. Ya, Bobber Cafe dan ruang komunitas. Jadi Bobber Cafe dan ruang komunitas dan ya bisa dilihat di sini, tempatnya asik, menyenangkan. Besok-besok kalau kita mau hangout party di sini aja. Yo, kita bakal lihat langsung Wilson kalau bikin kopi bisa nggak ya? Mesin kopinya udah mahal, tapi kita perlu coba ngetes langsung. Bisa nggak Wilson bikin kopi sendiri langsung dibuat oleh ownernya? Mantul. Bikin motif. Bisa. Itu yang paling susah. Yo, gak jadi nih om, gak jadi nih, gagal. Ini dia buatan Wilson. Oke, ini kita cobain kopi buatan Wilson. Mantul. Ini bentuknya semacam ikan atau kelinci atau ini motif baru nih ya. Ini motif baru. keren. Oke. Mantul. Sip. Yo. Sekarang kita sudah sampai di bisnisnya lain dari Wilson, oleh-oleh khas Surabaya. Apa namanya, Bro? Surabaya Patata. Jangan lupa Surabaya. kalau ke Surabaya beli Surabaya Patata. Mantul banget. Kita lihat seperti apa sih dalam tokonya. Dan habis ini kita juga lihat langsung tips sukses versi Wilson. Ciami Soro, bener-bener Ciami Soro. Mantul. Ini jadi semua oleh-oleh khas Surabaya Ya. dan teman-teman pelaku UKM. Ini mendukung Kasih UKM. Oh, ini bentuk contoh mendukung UKM ya. Ini bagus banget sih, keren banget sih. Tapi produknya sendiri sebelah sini ya, Surabaya Iya, ini Patata ya. produknya.
Mantul, tunjukin dong dalamnya. Wih. Surabaya Patata. Mantul. Oke. Jadi di akhir episode biasanya banyak yang nanya, kok bisa sih sukses gitu. Terus apalagi masih di usia sangat belia, 16 tahun, 17 tahun gitu ya. Nah, kita pengen dengar langsung apa sih tips-tipsnya biar sukses versi Wilson buat teman-teman followers dan subscriber di YouTube. Boleh dong. Tips-tips untuk teman-teman semua yaitu kalau ingin mulai sebuah bisnis jangan takut untuk jatuh atau bangkrut. Karena bangkrut itu termasuk salah satu vitamin sukses seorang pengusaha. Mantul. Betul nggak Mas Edi? Keren banget, setuju. Terus kedua? Terus yang kedua, karena saya masih sekolah, jadi kalau menjalankan bisnis itu harus sekolah dan bisnis. Jangan Ya. cuma bisnis saja pokoknya. Pendidikan juga penting, Iya. jangan lupa pendidikan kewajiban sama orang tua. Tapi bisnis tanggung jawabmu sendiri, ya. Ya. Terakhir, yang ketiga, Intinya jangan menyerah. jangan menyerah. Wah, kalau menyerah nggak mungkin bisa punya bisnis Surabaya Patata. Berapa cabang? Alhamdulillah sekarang itu sudah kira-kira ada 7 cabang. 7 cabang. Bobber Cafe, produser film ngetop, ya diputar di layar lebar di bioskop seluruh Indonesia. Ini dia Wilson, sang pengusaha cilik, usia 16 tahun. Apalagi nanti kalau sudah umur 26 tahun. Wah, semakin ngeri. Ya. Terus belajar sama Om Mendy nih. Terima kasih Terima Wilson, kasih, sukses Mas selalu. Edi. Thank you udah jadi tamu di Gerbek Bisnis. Mudah-mudahan makin sukses dan makin jaya. Amin. Makasih Salam Mas Edi. sukses, dahsyat, hebat, luar biasa. Wih, apa ini? Wih, keren. Ini bisnismu? Iya. Apa namanya sih? Spesial legit. Ih, keren banget. Langsung kita lihat. Wih, keren. Ini benar-benar mantul. Boleh coba? Coba Om. Cobain ya. Foto Mendy. Cobain satu juga dong, Wilson dong. Iya. Enaknya jadi YouTubers itu bakal sering-sering terima endorsan. Dapat produk-produk gratis, ya. Tapi kali ini si legit, ya. Ini testimoni yang sebenarnya manis, enak, packagingnya bagus, berkualitas, dan sepertinya ini bisa jadi salah satu oleh-oleh pilihan khas Surabaya yang bakal booming ke depan. Mantul. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.